kembali di Asakarya, tempat mengasah diri dan berkarya. Pada kali ini saya akan membahas tentang sesuatu kata yang kita anggap itu biasa, kita anggap itu simple, tapi ternyata tidak mudah untuk kita menyikapinya dalam hidup, yaitu tentang kewarasan, yang dalam bahasa Inggrisnya sanity. Banyak dari kita berpikir tentang kewarasan itu kalau kita itu sehat, kalau kita itu normal, lalu kita berpikir kita ini sudah dalam kondisi yang waras. Pasti hal ini saya tekankan bahwa itu nggak cukup. Kalau tidak, nggak mungkin ada orang-orang tertentu yang bahkan secara fisik dia handicap, secara tubuh dia itu nggak lengkap, cacat, tapi dia ternyata justru hidupnya bahkan bisa menginspirasi orang lain. Sebaliknya ada orang yang dalam kondisi tubuhnya lengkap, sehat, semuanya baik, tapi saya kalau melihat usia sudah hampir 40 tapi nggak ngapa-ngapain, dia mungkin pada waktu ini dalam keadaan sebelumnya dia juga sekolah, sudah lulus misalkan, tapi nggak do something yang produktif. Dia hanya hidup biasa, senang-senang, bahkan sudah ini true story, bahkan kalau usia sudah 30 lebih tapi masih segala sesuatu minta orang tua. Nah, orang ini meskipun dia kelihatan normal, tapi saya mengatakan dia tidak dalam kondisi yang memiliki kewarasan. Berarti arti kewarasan atau sanity itu kita harus sikapi, kita harus pelajari dengan lebih mendalam. Dan mari kita sekarang melihat lebih serius tentang apa arti kewarasan itu. Kewarasan itu bicara tentang bagaimana kita hidup ini betul-betul hidup yang sesuai dengan seharusnya, normalnya usia yang kita bertumbuh dan seterusnya. Kita menjadi orang yang istilahnya hidupnya benar-benar wajar. Kalau kita pada usia kecil, terus kemudian kita masih bergantung pada orang tua, itu normal. Tapi pada waktu kita sudah semakin usia bertambah, mestinya kita tidak lagi orang tua masih nyuruh kita ini dan itu. Ada sesuatu yang kita kerjakan sesuai dengan yang seharusnya, itu yang saya sebut dengan wajar. Lalu orang yang waras itu orang yang saya katakan, yang saya sebut hidup yang wajar itu adalah dia justru berani hidup. Karena hari-hari ini banyak orang yang berpikir dia berani mati. Oh, itu bukan sesuatu yang waras. Yang waras itu berani hidup. Hidupnya juga dengan sikap yang tidak munafik. Itu bagian dari kewarasan. Ucapannya ucapan yang apa adanya, bukan ada apanya yang kemudian akhirnya menurut saya tidak lagi waras lagi, karena akhirnya lebih banyak merekayasa segala sesuatu untuk hal-hal yang menjadi orang lain itu cuma dijadikan alat. Terus orang yang waras itu, kata-kata yang penting itu adalah orang yang memihak, bukan tidak memihak, tapi memihak yang benar, memihak yang baik. Itu hal yang pertama yang berkaitan dengan kewarasan. Mari
hal-hal yang simple yang disebut dengan waras ini. Yang kedua, orang yang waras itu memiliki sikap yang bijak. Sikap yang bijak ini, misalkan contohnya dalam hal pada waktu masa belajar, sikapnya bijak dalam belajar. Berapa banyak hari ini orang itu ternyata belajar itu tidak bijak. Mengapa? Karena harus dipaksa. Ya, apalagi yang kita sebut dengan sekolah. Mari sikapi belajar itu dengan benar. Itu yang saya sebut dengan waras. Belajar itu bukan beban. Belajar itu bukan keterpaksaan. Belajar itu bukan masalah. Sehingga kalau misalkan sudah selesai belajar, seolah-olah hore, merayakannya itu merayakan bagaimana dia menjalaninya dengan benar, bukan merayakannya karena dia seolah-olah terlepas dari beban. Nah, ini saya mengatakan soal hal kecil tentang sikap yang bijak dalam belajar. Bersikap waras tentang belajar. Belajar itu adalah kebutuhan. Belajar itu adalah sebuah peluang untuk membuat masa depan kita menjadi lebih baik. Orang yang waras menyikapi belajar itu dengan sikap yang bijak. Lalu berikutnya lagi, ini masih dalam sikap yang bijak, bukan cuma belajar, tapi dalam hal yang lain yang simpel tentang makan. Sikap kita juga seringkali tidak bijak dalam hal makan. Kok bisa? Ya, mari kita timbang. Ya. Makanan itu ada dua ekstrim yang kita perlu pertimbangkan. Yang pertama itu enak, yang kedua itu sehat. Kalau enak dan sehat pasti. Tapi kalau tidak enak dan tidak sehat itu juga jelas. Ya. Sekarang mari kita pikirkan. Enak tapi tidak sehat. Yang satunya sehat tapi tidak enak. Bagaimana orang waras menyikapinya? Enak tapi tidak sehat, dengan sehat tapi tidak enak. Kalau orang yang waras, dia pasti akan menyikapinya dengan benar, bahwa yang seharusnya yang dipilih itu adalah sehat meskipun tidak enak. Saya kok berpikir gini, meskipun enak tapi kalau nggak sehat itu akan merusak tubuh akhirnya. Mengapa kok kita lebih memanjakan mulut kita daripada tubuh kita? Hanya cuma sekian menit di mulut, tapi tubuh menderita akibat enak tapi tidak sehat. Orang yang waras memilih sehat meskipun cuma berapa menit di mulut, tapi tubuhnya seluruhnya menjadi sehat. Itu tentang kewarasan yang berkaitan dengan makanan. Kewarasan yang berikutnya yang saya juga kaitan dengan sikap yang bijak ini adalah bicara tentang prioritas. Menyenangkan atau yang penting. Maka kalau kita melihat orang yang waras itu jelas, jelas menyikapinya. Kita akan selalu jadi persoalan untuk ditimbang itu kan gini, kita itu berurusan dengan hal-hal yang menyenangkan meski tidak penting, atau kita memilih yang penting meski tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan dan penting itu semua jelas, kalau tidak menyenangkan dan tidak penting jelas. Tapi bagaimana kita menyikapi? Orang yang waras itu seharusnya hati-hati. Jangan terjebak pada yang hanya menyenangkan meski tidak penting. Berapa banyak orang muda menyanyiakan waktu untuk yang penting, tapi tidak menyenangkan mereka, dan mereka abaikan. Mereka lebih memilih yang menyenangkan meski tidak penting. Nah, kalau kita berpikir tentang sikap yang bijak, maka dalam sikap yang bijak ini
kita akan membuat pilihan-pilihan yang disebut waras itu karena kita belajar dengan sikap yang benar. Makan dengan sikap yang bijak. Demikian juga prioritas yang kita pilih. Dan kita harus sadar, poin yang ketiga dari kewarasan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang bagi orang lain jelas sekali. Orang akan jelas melihat kita, orang akan jelas melihat sikap kita, orang akan jelas bagaimana kita membawa diri dengan membuat mereka itu mempercayai kita. Kita menjadi pribadi yang terpercaya. Maka hari ini kita belajar lebih dalam lagi tentang kewarasan yang sederhana tetapi tidak mudah. Karena itu mari belajar menyikapinya tentang arti kewarasan itu, karena waras itu membuat hidup kita jadi wajar, tidak ada kepura-puraan. Terus yang kedua, kita memiliki sikap yang bijak, dan yang ketiga, kita menjadi pribadi yang dipercaya. Milikilah kewarasan, karena kewarasan itu akan membawa hidup kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Demikian, sangat berbahagia bisa menjumpai Anda semua. Sampai bertemu di Asah Karya berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga tekan notifikasi, tanda notifikasi untuk supaya selalu dapat update